Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya Kak ya. Hari ini kita masih bisa berkumpul lagi di rumah, menyaksikan ibadah kita secara online. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan ya Kak ya. Oke, siapa adik-adik yang tetap bersemangat hari ini katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sekali lagi katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, meskipun kakak nggak bisa ngeliat adik-adik semua nih, tapi kakak yakin semuanya pasti masih tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Yes. Oh iya Kak? Amin. Kak. Oke, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Di rumahnya juga bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerakin badan kita dulu. Kita mau angkat satu pujian kita yang mengatakan tangan mulutku. Kita mau bekerja selalu buat Tuhan. Oke adik-adik, ayo kita nyanyi bareng. Tanya ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Katakan satu anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, semuanya sudah semangat kan adik-adik? Semuanya kakak yakin udah semangat semuanya. Yes. Boleh duduk lagi di tempatnya. Duduk yang diam, duduk yang rapi. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oke Kak. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kita menyembah Tuhan, Kak Maria ajak adik-adik semua untuk melipat tangannya, menutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau memenuhi setiap kami dengan sukacita. Berkati Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati adik-adik kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah kali ini Tuhan Yesus. Biarlah mengalir pujian penyembahan di lidah mulut mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh juga memuji-muji Engkau dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita katakan sekali lagi, adik-adik sayang, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Oh haleluya. 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 Adik-adik, mari kita memuji menyembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Berikan hatimu untuk Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. 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 Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua adik-adik kami yang sungguh-sungguh menyembah-Mu. Terima kasih untuk adik-adik kami yang semua mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur. Bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami. Engkau telah memilih setiap adik-adik kami untuk boleh menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu, anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya cinta-Mu Tuhan atas setiap adik-adik kami tak pernah berkesudahan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Betapa Kau hadir
di setiap rumah adik-adik kami Tuhan Yesus. Betapa Engkau hadir Tuhan di hati setiap adik-adik kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua adik-adik kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih. Oke semuanya tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Oke kalau gitu kakak mau buka lagi semuanya biar kita lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu ya, bareng-bareng oke? Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Ya udah semangat ya kak. Kayaknya sih kakak lihat di sini banyak yang nonton ibadah kita hari ini ya kak. Amin. Oke semuanya terberkati amin. Amin. Oke kak, tadi kan lagu kita kan katanya kita dipilih kak ya, sebelum lahir ya kak ya. Siapa adik-adik yang percaya di sini kalau kita hari ini di sini karena Tuhan sudah memilih kita bahkan sebelum kita lahir, katakan amin. 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 Oke, kita percaya kalau kita anak-anak yang terpilih ya kak Amin. ya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita mau katakan ku jadi tangannya, ku jadi saksinya. Ayo kak kita nyanyi adik-adik. Yes. Semuanya berdiri dulu ya. Ayo semuanya semangat. Ke atas kau lihat Allah, pandanglah ke depan kau lihat Tuhan. Pandang sekeliling, hidupmu terjamin. Pandang ke belakang, ingat kebaikannya. Katakan dua tanganku. Dua tanganku untuk berkarya, dua kakiku menjangkau jiwa, dua bibirku agungkan namanya, akal budiku dipimpin hikmatnya, setiap hidupku untuk memuliakannya. Ku jadi tangannya, ku jadi tangannya, ku jadi kakinya, ku jadi saksinya, jadi saluran kasih. katakan tanganku. Tanganku kakiku mulutku ku jadi tanganku kakiku mulutku ku jadi Saksinya sekali lagi katakan pandanglah ke atas kau lihat Allah, Kau pandanglah ke depan kau lihat Tuhan. pandang Pandang sekeliling, hidupmu terjamin. Pandang ke Ingat belakang, kebaikannya. ingat kebaikannya. katakan dua tanganku. Dua tanganku terus berkarya, dua kakiku menjangkau jiwa, dua bibirku agungkan namanya, akal budiku dipimpin hikmatnya, setiap hidupku untuk memuliakannya. Ku jadi tangannya, Ku jadi tangannya, ku jadi kakinya, ku jadi saksinya, jadi saluran kasih. jadi saluran Katakan kasihnya. tanganku. Tanganku kakiku mulutku ku jadi tanganku kakiku mulutku ku jadi tanganku kakiku mulutku ku jadi Saksinya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya kak. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus dahsyat adik-adik semuanya. Oke, kita semuanya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita sudah menyanyi, kita sudah memberikan penyembahan pada Tuhan. Sekarang saatnya kita mau duduk lagi. Yang diam, kita mau persiapkan hati kita untuk membuka telinga kita mendengarkan Yes. firman Tuhan. Oke adik-adik semuanya boleh duduk ya. Duduk lagi yang rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu hati kita sayang ya. Kita bilang, biar Tuhan melihat persembahan kita hari ini dan menyenangkan hatinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Hanya ini
Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Katakan hanya ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh sayang katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Dian bisa beribadah bersama dengan adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan kami mau buka hati kami, Roh Kudus, tolong setiap kami, berikan pengertian atas setiap kami, untuk kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum Kak Dian hari ini menyampaikan firman Tuhan, Kak Dian mau tanya sama adik-adik, coba di sini siapa yang pernah dipilih sama gurunya, sama sekolahnya untuk mewakili lomba? Misal ini lomba pelajaran matematika, atau lomba olahraga, atau mungkin lomba menari. Ada yang seperti itu? Atau mungkin kalian pernah lihat teman-teman kalian yang dipilih oleh guru kalian. Pasti guru kalian, mereka ini dipilih, atau kalian dipilih. Misal nih lomba matematika, karena memang kalian punya nilai matematika yang bagus, kalian lebih mampu dari teman-teman kalian, kalian dianggap memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan teman-teman kalian. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang Alkitab tulis dan ceritakan, satu tokoh yang dipilih Tuhan. Tapi cara memilih Tuhan dengan cara memilih manusia itu berbeda, adik-adik. Siapakah ya tokoh itu? Yuk sama-sama kita belajar, kita akan cari tahu siapakah itu. Nah, adik-adik, tema firman hari ini adalah Paulus dipilih untuk mengabarkan Injil. Diambil dari Kisah Para Rasul 9. Siapa sih Paulus itu? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan siapakah itu Paulus. Nah, Paulus ini adik-adik dulu namanya adalah Saulus.
Siapa sih Saulus ini? Firman Tuhan menulis dan mencatat bahwa ada seorang bernama Saulus. Dia seorang yang suka mengancam, suka membunuh murid-murid Tuhan. Jadi Saulus ini bukan seorang yang baik, adik-adik. Setiap orang yang menjadi anak-anak Tuhan, dia ancam, dia bunuh. Bahkan adik-adik, dia menghadap ke imam besar, dia mau meminta surat kuasa. Jadi kalau dia bertemu orang-orang baik yang laki-laki maupun yang perempuan, orang itu mengikut Tuhan, maka ia akan menangkap dia, menangkap orang itu, siapapun itu. Nah, adik-adik, suatu hari firman Tuhan mencatat waktu dia dalam perjalanan menuju ke sebuah kota bernama Damsyik, tiba-tiba di tengah perjalanan ada satu cahaya yang memancar dari langit. Begitu luar biasa, cahaya itu mengelilingi dia. Setelah melihat cahaya itu, apa yang dirasakan oleh Saulus? Dia rebah. Kemudian ada suara. Tidak ada wujudnya adik-adik. Tidak ada orang yang melihat siapakah yang berbicara di situ. Tetapi tiba-tiba ada suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhankah? Apakah itu Tuhan? Kemudian suara itu menjawab kembali, akulah Yesus yang kamu aniaya. Tetapi sekarang pergi kamu dalam kota dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, adik-adik, setelah Saulus mendengar suara itu, Saulus bertemu dengan cahaya yang begitu luar biasa memancar dan mendengar suara itu, padahal tidak ada seorang pun di situ yang berhadapan langsung berbicara, tetapi dia mendengar suara. Saulus bangun dan berdiri. Waktu dia buka matanya, apa yang terjadi adik-adik? Dia tidak bisa melihat apa-apa. Selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bisa melihat. Adik-adik, tadi kakak bilang bahwa Saulus ini sedang menuju ke sebuah kota bernama Damsyik. Nah, di Damsyik ini adik-adik ada seorang murid Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan bernama Ananias. Nah, Tuhan berbicara kepada Ananias, Tuhan bilang sampaikan ke Ananias untuk menemui seorang yang bernama Saulus. Kira-kira Ananias sudah kenal belum ya adik-adik sama yang namanya Saulus ini? Tepat sekali. Karena Saulus ini sering mengancam, sering membunuh anak-anak Tuhan. Namanya terkenal di mana-mana, termasuk Ananias ini mengerti bahwa dia seorang yang sangat jahat. Seorang yang mengancam anak-anak Tuhan. Tapi apa yang dilakukan sama Ananias? Ananias bilang sama Tuhan, Tuhan dia kan seorang yang mengancam anak-anak Tuhan. Dia suka membunuh. Kenapa saya harus menemui dia? Tapi Tuhan tetap menyuruh Ananias menemui. Karena Tuhan bilang bahwa Tuhan punya rencana atas Saulus untuk Saulus mengabarkan Injil Tuhan. Kira-kira Ananias taat enggak? Dia taat. Dia pergi menemui Saulus di sana. Kemudian setelah ketemu di rumah itu, ketemu dengan Saulus, Ananias menumpangkan tangan atas Saulus. Setelah ditumpang tangan, apa yang terjadi? Karena perkenanan Tuhan, Saulus kembali bisa melihat. Dia bangun, dia makan dan minum. Nah, setelah itu adik-adik, Saulus menjadi seorang yang diubahkan Tuhan. Menjadi seorang yang luar biasa. Dia memberitakan nama Tuhan dari satu kota ke kota lain. Kalau dulu dia suka mengancam orang, sekarang pun dia juga dapat ancaman dari orang. Tapi dia terus giat bekerja memberitakan firman. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik dari kisah Saulus? Seperti Tuhan memilih Saulus, Tuhan juga memilih kakak dan adik-adik untuk kita memberitakan firman Tuhan.
perintah ini jelas. Adik-adik bisa baca di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kakak mau bacakan buat adik-adik ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas adik-adik bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu namanya amanat agung Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injilnya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan nama Tuhan kepada seluruh orang yang kita temui adik-adik. Nah, kepada sesama manusia. Nah, kenapa sih ya Tuhan itu mau kita memberitakan Injil? Tadi dibilang bahwa itu adalah amanat agung. Dan Tuhan yang kedua, Tuhan juga ingin kita mendapatkan kesempatan adik-adik membalas kasih Tuhan dengan bekerja bersama bagi nama Tuhan. Adik-adik sudah dipilih ya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, tapi saya ini gak punya kemampuan. Saya gak bisa berbicara. Saya gak bisa memberitakan firman Tuhan langsung ke teman-teman. Saya ini sepertinya tidak punya kemampuan di situ. Adik-adik, Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita semua ini sudah dipilih Tuhan dari sejak sebelum kita ada di kandungan. Waktu Tuhan membentuk kita di kandungan mama kalian, nah Tuhan sudah menetapkan setiap kita untuk kita boleh menjadi saksinya. Ya, jadi itu adalah rencana Tuhan. Itu rencana yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Nah, Tuhan ingin memberikan kesempatan itu buat kita, membalas kasih-Nya. Kita sudah dipilih, kita membalas kasih-Nya dengan bekerja bagi Tuhan. Dan Tuhan juga mau memberikan upah, yaitu kerajaan surga bagi setiap orang, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Tentu adik-adik pengen semua orang yang adik-adik kenal, keluarga adik-adik, semuanya mengenal Tuhan, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan mereka di surga nanti. Ya, siapa yang mau mengabarkan Injil? Bisa lambai-lambaikan tangannya. Wah, kakak senang sekali. Kita harus bersemangat memberitakan Injil. Caranya sederhana aja adik-adik. Mungkin kalian tidak harus berbicara secara langsung, tetapi tingkah laku adik-adik, perbuatan adik-adik itu sudah menggambarkan bahwa ada Tuhan di hidup adik-adik. Dengan adik-adik taat sama orang tua, menghormati orang tua. Kalau di sekolah menghormati guru kalian, menyayangi teman-teman kalian, suka memberi. Adik-adik menjadi anak yang baik, yang tidak suka berantem. Itu termasuk bagian dari mengabarkan Injil, ya. Jadi kakak percaya semua kita diberikan kemampuan. Kalau Tuhan sudah memilih adik-adik seperti Tuhan memilih Saulus, Tuhan juga memilih setiap kita dan Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap kita, ya. Yuk semangat kita bersama-sama mengabarkan Injil di akhir zaman ini, di waktu yang sudah tidak lama lagi,
Jadi nanti waktu Tuhan datang menjemput kita, ada banyak orang juga yang diselamatkan dan kita bisa tinggal bersama-sama di surga bersama dengan Tuhan. Ya, yang mau bisa lambaikan tangan? Sip. Yang mau kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan hari ini dan kita juga mau bersyukur untuk pilihan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup matamu, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memilih Paulus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan mengabarkan Injil. Kami bersyukur juga Tuhan memilih setiap kami Tuhan dalam rencana Tuhan yang besar. Untuk kami boleh mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. Menunjukkan Tuhan yang besar itu Tuhan atas sekeliling kami. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan, kami minta Roh Kudus memimpin setiap kami untuk kami boleh Tuhan menjadi Tuhan anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang mengabarkan kebaikan Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan lewat kehidupan kami. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami, jadikan kami alat Tuhan, jadikan kami anak-anak yang bersemangat terus untuk kami mengabarkan Injil Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman itu boleh tertanam, berbuah dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita coba satu kali lagi ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, hari ini aktivitasnya adalah mencari perbedaan di gambar. Nah, adik-adik cari ya 7 perbedaan yang ada di gambar ini. Lalu diwarnain ya. Setelah itu, adik-adik upload di Facebook Ero Kids. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik, kakak akan membacakan pengumuman minggu ini. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa langsung scan QR code ini. Dan pengumuman kedua, bagi adik-adik yang ingin didoakan, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak Ero Kids dan City Light. Pengumuman yang ketiga, pemenang aktivitas ibadah 20 Maret adalah berikut ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah. Halo teman-teman, apa kabar? Sukacita minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama di Geraha Betani Lipo Cikarang. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama seperti biasa. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya yang pertama kita harus taat prokes. Yang kedua sudah berumur 4 tahun ke atas. Yang ketiga adalah kondisi badan harus sehat, tidak sakit sedikit pun. Sampai ketemu minggu depan ya di gereja. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. God bless you.
kami dari kakak-kakak Rock Kids dan City Light mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya adik-adik kita mau berdoa. Kak Maria ajak setiap adik-adik untuk melipat tangannya, menutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi sudah memuji menyembah-Mu, bahkan sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, kami ada karena Engkau yang telah memilih kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik kepada kami. Kasih-Mu senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami kesehatan dan kepintaran, agar kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, lindungilah kami dari mara bahaya, dan jadikanlah kami anak yang baik dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami rindu beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman kami, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekalah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami panjatkan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami, dan sumber berkat kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar menjadi bangsa yang maju, dan agar bangsa Indonesia bisa kembali normal keadaannya. Tuhan berkati mereka yang berjuang untuk memulihkan bangsa ini dari Bapak Presiden beserta jajarannya. Tuhan berkati agar mereka senantiasa sehat dan semangat selalu di setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami sudah selesai ibadah. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak pembina KYF dan kakak-kakak sekolah minggu Rock Kids dan lain-lainnya. Berkati kesehatannya dan keluarganya dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian Tuhan Yesus, semua doa-doa yang telah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami percaya semua doa-doa kami, kerinduan kami, Tuhan akan jawab. Tuhan telah mendengar dan menjawabnya. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami percaya berkat-Mu tak pernah habis dari hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu, Kak Yafet. Shalom hari ini kasih Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Bagaimana seorang Paulus dipilih Tuhan untuk mengabarkan Injil. Saya percaya di masa Pentakosta ketiga, kalian juga dipilih untuk mengabarkan Injil. Siap? Bagus. Mari kita sudah firman Tuhan hari ini, dan angkatlah tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu bersungguh-sungguh hati bahwa hari ini sungguh mendapatkan satu firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, bahwa Kau pilih kami untuk mengabarkan berita kesukaan, bahwa Allah lahir menjadi manusia, mati lalu bangkit hari ketiga dan menebus dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepadamu. Tuhan memberikan, menambahkan hikmat di dalam pembelajaranmu, di dalam studimu. Tuhan menambahkan takut akan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tanganmu tangannya diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak perkara, dan Tuhan buat berhasil. Tugas studimu berhasil. Papa mamamu diberkati Tuhan. Ekonomi papa mamamu diberkati Tuhan. Kesehatannya diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Dan penyertaan yang begitu manis, begitu indah bersama Roh Kudus, yang memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kembali surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin.
meski